Assalamualaikum Bu Ya, Ida. Waalaikumsalam Bu Oki. Kemarin Ibu kan waktu chatting di WA itu katanya siang ini pengen ngomong-ngomong sama ngobrol-ngobrol lah istilahnya sama saya. Ya, benar Bu Oki. Terima kasih sudah meluangkan waktu siang pada hari ini ya. Sama-sama Bu, ndak masalah. Ini Bu Ida ini sebenarnya mau ngomongin apa sih siang hari ini? Saya ingin ngomongin soal pekerjaan nih Bu Oki sama jenengan. Iya Bu, baik Bu Ida silakan. Mungkin ada sesuatu nih tentang pekerjaan yang ingin disampaikan atau dicurhatkan gitu Bu. Iya, jadi gini Bu Oki, saya ini selain ngajar, kan juga mempunyai tugas tambahan yang bagi saya nih Bu Oki, beban kerjanya jauh lebih berat daripada mengajar. Jadi saya menjadi operator sekolah yang menghandle pekerjaan-pekerjaan terutama yang berhubungan dengan IT. Saya mau ngobrolin atau cari solusi nih gimana supaya saya bisa fokus saat mengerjakan tugas-tugas saya di sekolah, juga peran-peran saya sebagai seorang ibu rumah tangga yang harus membagi waktu. Gitu, Bu. Baik, jadi Bu Ida ini sekarang kondisinya itu lagi galau ya. Galau karena bingung gimana caranya bisa fokus, terus manajemen waktu, entah itu tentang tugas mengajarnya, terus sebagai sosok ibu gitu untuk putrinya, gitu Bu nggih. Betul sekali, Bu. Gitu. Nah, karena ini percangkapannya itu nanti singkat nggih Bu nggih. Nah, jadi apa yang nanti Bu Ida inginkan ini atau yang Bu Ida dapatkan dari akhir percakapan singkat ini, Bu? Saya ingin fokus dalam pekerjaan saya dan juga dapat membagi waktu dengan keluarga saya. Begitu, Bu. Oke, jadi ini yang paling utama itu terkait tentang fokusnya panjenengan dalam bekerja, terus juga bisa membagi waktu itu Bu ya terutama nggih. Iya, iya benar, benar, Bu. Nah, jadi bagaimana nih Bu caranya jenengan itu bisa fokus bekerja, terus juga bisa fokus istilahnya manajemen waktunya itu bersama keluarga juga, di pekerjaan itu juga. Itu seperti apa Ibu? Kalau ciri-ciri fokus itu menurut saya saat saya benar-benar tidak bisa keganggu dan tidak mudah terganggu oleh hal-hal lain. Ya, jadi pekerjaan saya cepat selesai dan tidak membawa pulang pekerjaan-pekerjaan yang itu di sekolahan gitu loh Bu, maksud Iya, saya. iya, iya. Jadi kalau idealnya yang seperti itu ya menurut Ibu tentang fokus. Apa sih yang membuat Bu Ida itu terganggu sehingga tidak bisa fokus dalam bekerja tadi? Nah, jadi ada hal-hal yang di luar dugaan seperti tugas tambahan yang tiba-tiba dari atasan serta deadline-nya itu Bu harus selesai hari itu juga. Contohnya kalau misal kepala sekolah ketika saya mengerjakan suatu tugas tiba-tiba dia bilang, "Ayo, ini ada tugas yang harus dikirim ke Korwil hari ini jam 12." Nah, begitu. Itu langsung pekerjaan utama saya, ambiar begitu Bu. Iya Bu, semua orang pasti seperti itu. Nah, kalau sekarang ini Tuh. nih Bu ya, apabila ini Bu kejadian ada kejadian-kejadian mendadak di luar dugaan seperti yang tadi, biasanya tuh reaksinya Bu Ida itu seperti apa? Ya, kalau emang pekerjaan itu harus saya handle atau saya membutuhkan tenaga saya atau saya bisa melaksanakan pekerjaan itu yang bikin nggak fokus itu saya jadi melupakan kerjaan yang utama dengan mengerjakan tugas saya yang dadakan itu akhirnya kerjaan utama yang seharusnya saya kerjakan di sekolah itu selesai jadi tidak selesai maka saya bawa ke rumah begitu Boki sehingga ketika di rumah itu ketika sampai rumah bukan malah mengurus keluarga saya, tapi harus mengerjakan tugas-tugas sekolah yang tadinya bisa diselesaikan malah tidak terselesaikan begitu sampai larut malam gitu Bu. Begitu Bu ya kejadiannya yang dialamin Bu Ida. Oke, oke. Nah, Bu Ida sendiri nih, pengennya itu yang seperti apa sih? Gimana sih menurut Ibu tuh? Pengennya Ibu gimana? Ya idealnya saya bisa mengerjakan tugas mendadak itu tanpa menyampingkan tugas utama saya Bu, sehingga saya tidak membawa tugas-tugas sekolah itu pulang ke rumah, begitu idealnya. Pengen saya begitu.
Jadi keinginannya Ibu tadi itu bisa mengerjakan tugas dadakan ya, yang utama itu tanpa mengesampingkan tugas utamanya Ibu. Nah, Ya, intinya seperti menyeimbangkan lah Bu, membalance antara tugas dadakan sama tugas utama tadi, gitu. kalau sekarang ada situasi Bu ya, seperti itu tadi, dengan keinginan Ibu Ida yang tadi sudah diomongkan, istilahnya dicurhatkan Bu Ida tadi. Nah, mungkin apa sih yang membuat Bu Ida itu tidak bisa melupakan apa yang harus Bu Ida kerjakan meskipun ada pekerjaan dadakan datang nih? Apa ya Bu Oki ya? Mungkin apa saya harus mencatat ya, apa-apa yang harus saya kerjakan, atau kalau mungkin pekerjaan itu sangat berat dan deadline-nya mendesak, saya harus minta bantuan rekan sejawat saya untuk membantu pekerjaan saya. Karena semua yang saya kerjakan itu kan juga untuk sekolah, bukan untuk saya pribadi, begitu loh Bu Oki. Ya, berarti ada dua Bu ya tadi ya, yang Ibu Ida sudah pikirkan, mulai dari mencatat supaya tidak ada Betul, kelupaan karena memang manusia itu tempatnya lupa Bu, bukan Bu Ida betul. saja, saya juga. Nah, terus jangan lupa juga minta bantuan ke rekan sejawat tadi yang diungkapkan sama Bu Ida nggih. Ya, mungkin begitu Bu Oki. Nah, baik Bu Ida. Kira-kira nih Bu ya, ada tidak pekerjaan yang mendadak yang mungkin harus diselesaikan oleh panjenengan dalam waktu dekat-dekat ini? Ada Bu, yaitu handle PPDB kelas 6 yang mau ke SMP saat ini, yang bersamaan dengan pengusulan DAK dan juga tryout kelas 6. Nah itu. Sangat banyak banget Bu ya, bertumpuk-tumpuk. Nah, dalam pekerjaan ini kan sifatnya itu ada deadline-nya kan Bu. Nah, mungkin yang Bu Ida mau coba nih dalam dua solusi tadi, yaitu seperti membuat catatan sama meminta bantuan teman nih. Mana yang mungkin Bu Ida coba dalam waktu dekat ini nih? Supaya tetap fokus nih Bu Ida, pengennya kan fokus tadi, terus bisa manajemen waktu antara pekerjaan dan keluarga. Ya, mungkin yang saat ini saya bisa minta bantuan teman saya Bu ya, karena tidak mungkin sekali saya harus handle 2 hingga 3 pekerjaan yang sifatnya tidak bisa diselesaikan dalam 1-2 hari ini, apalagi juga waktu saya terkuras di perjalanan, kurang lebih 4 jam kan Bu, saya perjalanan menempuh dari rumah ke sekolah itu. Jadi mungkin bagi saya minta bantuan teman itu salah satu yang harus saya lakukan, gitu. Baik Bu, kira-kira nih Bu, dari teman yang dimintai bantuan nih, kira-kira siapa yang sudah ada di benak Ibu yang bisa membantu Ibu dalam menghandle pekerjaan-pekerjaan dalam waktu dekat ini? Ya, mungkin rekan sejawat yang sekiranya mampu IT, Bu, terutama, juga mempunyai waktu ruang. Pikiran saya itu mengarah ke guru PJOK sih ya, karena kebetulan dulu beliau ini uh, operator sekolah yang sebelum saya itu, gitu Bu. Nah, berarti beliau itu sudah istilahnya sudah ada kemungkinan bisa nggih Bu untuk dimintai tolong untuk hal tadi itu. Ya, insya Allah bisa. Sepertinya begitu Bu. Baik Bu Ida, saya ini mau menanyakan nih, di titik ini nih yang tadi sudah dibahas, apa yang Bu Ida dapat dari perbincangan kita kali ini? Untuk saya bisa fokus itu bisa membagi antara kerjaan dan keluarga. Saya harus membuat catatan pekerjaan, kemudian minta bantuan teman agar pekerjaan utama yang sifatnya urgent tidak keteteran, sehingga tidak membebani saya sebagai seorang guru. Itu mungkin buat Bogi. Gitu Bu ya. Nah, kira-kira nih, kapan Ibu mau mulai melaksanakannya? Sepertinya lebih cepat lebih bagus ya Bogi ya. Jadi mungkin membuat catatan itu insya Allah saya lakukan mulai malam ini. Dan untuk minta bantuan teman saya usahakan besok saya memberanikan diri untuk pamit ke beliau untuk minta bantuan ya sekiranya menghandle PPDB lah, syukur-syukur mau handle semuanya begitu mungkin agar pekerjaan saya cepat selesai. Iya Ibu. Baik Bu Ida. Nah, saya ingin berbincang-bincang kembali dengan Bu Ida nih, kapan-kapan gitu untuk tahu hasil dari rencana Bu Ida ini nih. Oke, siap Bogi, kita akan ketemu secara langsung aja ya biar ngobrolnya lebih enak gitu.
Nanti saya akan cerita-cerita dengan jenengan lah. Iya, semoga nanti hasilnya itu bagus Bu Nggih, sesuai apa yang diinginkan Bu Ida. Terus Bu Ida juga dapat fokus gitu loh dalam bekerja, juga dalam membagi waktu. Nah, tentunya untuk yang tadi dibahas terhadap putrinya di keluarga, eee, Mhm. dengan yang di rumah tadi kan saya nantikan cerita Ibu nanti dari hasil dan mungkin ada cerita-cerita lain nanti dengan kita berdua. Iya, terima kasih ya Bu Oki ya. Terima kasih atas waktunya dan perbincangan yang luar biasa. Saya lebih lega saat ini Bu Oki Sama-sama daripada Bu tadi. Ida, sampai ketemu di kita mungkin secara langsung, tidak daring seperti ini. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Oki. Waalaikumsalam Bu. Yang kemarin Ibu bilang ada yang ingin jenengan diskusikan dengan saya ya. Iya nih Bu, ada yang mau saya curhatkan lah gitu sama panjenengan. Baik Ibu. Ini kebetulan anak-anak sudah pulang, berarti kita bisa ngobrol. Ibu sibuk tidak hari ini? Alhamdulillah Bu, ini tadi juga anak-anak kebetulan sudah pulang, terus pekerjaan juga sudah selesai, tapi ini masih di sekolah Bu, karena memang sudah menyiapkan waktu nih Bu untuk mengobrolkan ini. Sebelumnya terima kasih banyak Bu Ida nggih mau meluangkan waktunya. Iya, santai aja Bu. Sebenarnya ada apa sih yang ingin jenengan bicarakan dengan saya? Monggo. Ini Bu, kemarin kan saya sempat itu waktu mengajar itu tiba-tiba ibu kepala sekolah itu masuk ke ruangan saya gitu Ibu. Hmm, Terus beliaunya berkaitan dengan itu masalah, heeh, Nah, lalu? beliaunya itu saya tuh rasanya kayak tidak nyaman gitu loh Bu, di hati saya. Soalnya beliau waktu masuk itu melihat saya mengajar itu dari yang awal biasa gitu, raut mukanya tiba-tiba berubah gitu, ada seperti apa ya, ada masalah gitu di saya kemarin itu. Nah, Oh, mungkin nanti ada solusi gitu Bu, saya harapkan bisa dikasih masukan gitu saya. nah begitu. Jadi harapan Ibu Oki untuk diskusi hari ini begitu ya. Memang permasalahannya bagaimana Bu? Sehingga sepertinya Ibu benar-benar gelisah dan merasa tidak nyaman. Monggo, utarakan. Itu loh Bu, kemarin kan sebenarnya memang ada dalam minggu-minggu itu ada kegiatan supervisi Bu dari kepala sekolah sendiri. Nah ternyata beliaunya itu jadwal yang seharusnya mungkin 2 hari 3 hari lagi itu beliaunya malah hari ini gitu loh. Malah Oh, hari H itu tiba-tiba masuk gitu pas saya ngajar itu. Nah kebetulan saat itu tuh saya ngajar tidak menggunakan buku teks tapi menggunakan media lain Ibu seperti itu. hmm. Lalu bagaimana respon kepala sekolah jenengan? Nah itu tadi Bu masalahnya Bu. Beliau itu menginginkan tuh guru mengajarnya itu harus pakai buku teks seperti itu. Oh, begitu. Kalau saya boleh tahu nih Bu, mengapa Ibu mengajarnya tidak menggunakan buku teks, nggih? Nah, saya kan waktu beliau masuk itu kan menggunakan PowerPoint, Bu. Terus saya tampilkan waktu mengajar itu pakai proyektor. Masih ada juga kayak alat peraga lain yang saya siapkan. Terus mengajarnya pun saya itu juga tetap menggunakan atau mengacu pada kurikulum. Kenapa saya masih harus pakai buku teks gitu loh mikir saya. Gitu, nggih nggih. Ibu sudah jelaskan alasan jenengan kepada kepala sekolah? Sudah Bu, tapi sepertinya beliau itu kayak tersinggung gitu loh, dan tidak menerima penjelasan saya. Nah, saya jadi bingung sendiri nih Bu, kok beliau tuh ekspresinya itu loh Bu, langsung begitu gitu loh pokoknya. Terus saya kan jadi tidak enak mengganjal gitu Bu, menurut Ibu itu apa saya salah Bu ya? Oke, menurut saya sebenarnya Ibu tidak salah. PowerPoint kan memang rangkuman materi dari buku teks juga, tapi mungkin pemahaman beliau tentang hal ini tidak sama dengan cara berpikir kita. Sehingga beliau maunya apapun media dan bahan ajar yang kita pakai itu tetap buku teks menjadi acuannya. Mungkin seperti itu ya Bu, pemikiran kepala sekolah jenengan. Nah, mungkin juga ya Bu ya, saya mikirnya sempat begitu sih,
Tapi itu rasa tidak nyamannya itu loh Bu, di hati itu terus muncul walaupun kadang saya pakai kegiatan lain, nah biar nggak kepikiran, tapi tetap itu di hati, di pikiran itu, seliwer-seliwer gitu loh Bu bahasa kalau diumpamakan gitu. Iya, baik. Jika saya menyimpulkan yang membuat Ibu merasa tidak nyaman itu saat supervisi, nggih, Ibu tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar dan ketika kepala sekolah memperingatkan, Ibu memberikan argumen sehingga hal itu membuat kepala sekolah merasa tersinggung, begitu? Ya, ya mungkin Bu Ida ada benarnya nih terkait tersinggung karena memang saya waktu itu berargumen berani membalas gitu loh Bu, berargumen gitu di hadapan beliau. J. Baik, saya tanya, lalu kira-kira hal apa yang akan terjadi setelah ini menurut perkiraan Ibu nih? Ya, saya berpikirnya yang pasti nih, saya juga akan dipanggil nih kepala sekolah. Entah itu nanti direfleksi secara individu atau mungkin dievaluasi ulang bersama dengan teman-teman satu sekolah di kantor, Ibu. Oke. Dari apa yang sudah Bu Oki sampaikan, apa rencana Ibu ke depannya? Yang pasti nih, Bu, saya harus menyiapkan nih jawaban sesuai kondisi dan alasan saya tadi, Bu, ya kenapa tidak menggunakan buku teks tadi. Benar, Bu. Sepertinya kepala sekolah juga harus tahu nggih alasan Ibu dalam hal ini agar tidak terjadi salah paham. Nah, maksud saya itu begitu, Bu. Nah, saya juga inginnya beliau itu tahu maksud dan tujuan saya itu kenapa saya tidak istilahnya tidak selalu atau tidak terus-menerus hanya menggunakan buku teks seperti itu. Nggih. Apakah Ibu punya gambaran lain nih sekiranya alasan itu nanti tidak diterima oleh kepala sekolah? Bagaimana Bu ya? Apa saya harus meminta maaf kepada kepala sekolah saja gitu Bu atau dengan langsung gitu membuat perlengkapan mengajar yang sesuai dengan yang beliau inginkan gitu Bu? Nah, maksud saya seperti ini, Bu. Ibu harus siapkan solusi alternatif sekiranya alasan pertama yang tadi tidak diterima dan bisa jadi malah memperuncing suasana ya. Iya juga sih, Bu. Tapi saya mungkin tetap akan pada rencana pertama dulu sih, Bu. Sekiranya itu nanti tidak berhasil kan dan tidak menyelesaikan masalah yang ada di antara saya dan kepala sekolah tadi, atau mungkin ibu kepala sekolah masih tidak terima gitu, maka saya akan pakai cara yang kedua. Mungkin begitu saja, gimana Ibu? Tepat sekali, Bu. Sebab menurut saya ini memang harus segera diselesaikan sehingga Ibu bisa kembali merasa nyaman dalam bekerja. Mmm, iya, Bu, saya juga inginnya itu masalah ini tuh ya sudah cepat selesai biar tidak berlarut-larut, terus saya juga tidak terbebani gitu, Bu, setiap harinya di pikiran saya. J, J. Nah, sekarang kita susun komitmen nih. Kira-kira kapan Ibu akan menindaklanjuti masalah ini? Gini, Bu, saya punya pikiran tuh saya menunggu dipanggil kepala sekolah dulu atau saya lebih baik langsung menghadap aja, Bu, ya sekarang gitu daripada nanti tambah nunggu dipanggil nanti malah semakin parah masalahnya gitu. J. Ibu Oki inginnya bagaimana nih? Masalahnya cepat selesai atau berlarut-larut? Pastinya saya itu pengennya tuh cepat selesai gitu loh Bu. Karena tidak enak juga kalau situasi begini mau bekerja juga pikiran gitu. Berarti ini baiknya itu saya menghadap aja Bu ya, langsung kepala sekolah gitu, nggak perlu nunggu dipanggil gitu sama beliau. J, mungkin sebaiknya begitu Bu, agar semuanya clear, tidak ada yang mengganjal satu sama lain. Baik Bu, berarti saya mungkin akan menghadap ke kepala sekolah nih, menceritakan kronologi gitu mungkin atau alasan-alasan dan maksud saya tidak memakai buku teks gitu. Nanti kalau mungkin ibu kepala sekolahnya juga tidak menerima alasan saya atau memang beliau itu menilai saya itu yang saya lakukan tuh memang salah ya, artinya saya akan meminta maaf, mengakui, terus saya merubah gaya mengajar saya, terus karena kepala sekolah itu juga menganggap ini sebagai satu kesalahan gitu Bu ya. Mungkin ya memang saya salah, jadi saya harus memperbaiki diri. Iya, betul sekali, Bu. Terkadang memang suatu yang menurut kita tepat itu belum tentu baik menurut ukuran orang lain. Ibu sangat bijaksana sekali. Jadi kapan nih Ibu akan menghadap kepala sekolah? Karena memang saya tadi menelpon
panjenengan kan memang sudah siang Bu ya, sudah jamnya pulang, terus beliau juga ternyata sudah duluan pulang, jadi mungkin besok saya akan menghadap beliau Ibu. Benar, Bu, supaya Ibu juga segera tenang nggih, masalah ini terselesaikan, gitu. Iya Bu, mungkin sebaiknya ya memang demikian. Mungkin besok pagi nih Bu, sebelum mengajar tuh saya akan cepat-cepat menghadap beliau untuk menyelesaikan masalah ini. Ya, terima kasih Bu ya atas saran dan masukannya untuk curhatan kali ini. Iya, Bogi, sama-sama. Semoga masalah ini segera terselesaikan dan Ibu kembali nyaman bekerja, nggih. Ya baik Bu, kalau begitu saya akhiri panggilan ini ya Bu ya. Iya, Ibu. Sukses sekali untuk Ibu. Sukses selalu, sehat selalu untuk kita semuanya. Amin, semoga kita senantiasa diberikan kesuksesan dan kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.